Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai struktur atom dalam perspektif Al-Quran. Di mana anggota kelompok 2A terdiri dari Nur Hafizah, Razi Muhammad Fajar, Reza Hijriansyah, dan saya sendiri Rima Sunaya. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pertama, pendahuluan terlebih dahulu, kemudian pengertian atom, selanjutnya sejarah perkembangan atom, yaitu mulai dari John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, partikel dasar, dan konfigurasi elektron. Nah, yang pertama, untuk materi pendahuluan ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dalam agama Islam, Al-Quran itu merupakan pedoman hidup yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kontribusi besar bagi manusia untuk belajar dan menimba ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yaitu yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang Maha mengajar manusia dengan perantara kalam dan mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian, Al-Quran ini merupakan sumber ilmu pengetahuan. Fakta ilmiah dalam Al-Quran terbukti kebenarannya yang banyak ditemukan oleh para ilmuwan, yaitu Al-Quran is always one stop ahead of science, yaitu di dalam Al-Quran banyak berisi ayat-ayat mutasyabihat yang menjelaskan tentang sains, sehingga ilmu kimia ini berhubungan dengan agama dan Al-Quran. Selanjutnya, untuk pengertian atom. Jadi, menurut Demokritus, atom itu merupakan partikel kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, atom ini berasal dari kata atomos, yang artinya A itu adalah tidak, dan tomos itu adalah memotong, atau tidak dapat dipotong atau dibagi. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa tentang atom, yaitu dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Selanjutnya, zarah ini dipakai para ahli fisika Arab, yaitu untuk menyebut atom. Selain kata zarah, atom juga disebut dengan al-jauharul fard, yang memiliki arti benda yang sangat halus dan tidak dapat dibagi lagi. Dan dalam arti ayat ini, yaitu seberat zarah, menunjukkan bahwa atom mempunyai berat, massa, dan besaran. Selanjutnya, sejarah perkembangan atom akan dijelaskan oleh Hafizah. Padanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sejarah perkembangan model atom ialah pengetahuan tentang atom terus-menerus dikembangkan oleh para ilmuwan, sehingga sekarang sudah dikenal bagian dan perannya masing-masing. Ilmuwan-ilmuwan yang sangat bekerja keras dalam bidang ini. Dan yang satu adalah John Dalton pada tahun 1760 sampai dengan 1844. John Dalton adalah seorang fisikawan Inggris yang pada awal abad ke-19 mengemukakan gagasannya tentang atom. Menurutnya, atom-atom itu merupakan partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Atom suatu unsur sama dengan sifatnya, sedangkan atom dari unsur yang berbeda, maka lainnya massa dan sifatnya. Setiap atom dapat membentuk molekul dan senyawa. Selanjutnya, beliau juga menegaskan bahwa suatu reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom, sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Teori atom Dalton juga ditunjung oleh dua hukum, yaitu hukum alam, yaitu hukum kekalahan massa atau hukum Lavoisier, yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dan yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Lavoisier menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu zat adalah tetap.
Pengertian atom yang disampaikan oleh Dalton ini sejalan dengan kata zarah dan al-jauharofat yang artinya benda yang sangat halus dan tidak dapat dibagi lagi, yang dimana sesuai dengan ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebijakan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan sisi pahalanya yang besar. Baik, selanjutnya. Ada konsep Joseph John Thomson. John Thomson adalah fisikawan bangsa Amerika. Beliau mengemukakan teorinya bahwa atom memiliki muatan positif yang terbagi merata ke seluruh isi atom. Muatan ini dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan tersebut. Keduanya mirip seperti roti kismis, di mana elektron diumpamakan sebagai kismis yang tersebar di dalam seluruh bagian dari roti. Selanjutnya. Bagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas, yang artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi di atas waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau atom, di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Di dalam ayat tersebut, di atas terdapat kata zarah, yang dalam bahasa Arab diartikan atom. Allah mengetahui segala hal yang ada di muka bumi maupun di langit, baik hal tersebut tersembunyi maupun yang terlihat, yang ukurannya kecil lebih dari atom maupun yang lebih besar. Dan semuanya telah tertulis dalam kata Lauh Mahfuz. Secara jelas dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa terdapat sesuatu yang lebih kecil dari zarah atau atom itu sendiri. Pada ayat ini disebut sebesar zarah, berarti atom mempunyai besaran. Sedangkan lebih kecil daripadanya pada dewasa ini telah ditemukan, yaitu elektron, proton, dan neutron, yang termasuk bagian dari atom. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Reza Hijriansyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya adalah teori perkembangan atom menurut Rutherford. Rutherford memiliki nama lengkap Ernest Rutherford. Ia adalah seorang ilmuwan fisika yang berkecimpung dalam masalah atom. Dalam penelitiannya, ia berhasil membuktikan bahwa dalam atom terdapat inti atom yang ukurannya jauh lebih kecil daripada atom itu sendiri. Nah, inti itu bermuatan positif. Walaupun ukuran inti atom jauh lebih kecil daripada atom itu sendiri, namun hampir seluruh massa atom disumbangkan dari intinya. Berdasarkan temuan tersebut, Rutherford menyusun model atom dan memperbaiki model atom Thomson yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam model atom Rutherford, atom direpresentasikan sebagai inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Sama halnya seperti sistem tata surya kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya." Quran Surat Yasin ayat 40. Nah, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa masing-masing matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Jika dihubungkan dengan teori atom, hal ini sesuai dengan adanya kulit atom, orbital, dan subkulit. Selanjutnya,
Model atom Rutherford masih memiliki kekurangan yang tidak dapat ia jelaskan. Di antaranya, ia tidak mampu untuk menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. Berdasarkan satu asas fisika klasik, elektron sebagai partikel bermuatan, bila mengitari inti yang muatannya berlawanan, lintasannya akan berbentuk spiral sehingga akhirnya jatuh ke inti. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka jelas terlihat beberapa kelemahan dari teori Rutherford tersebut. Di antaranya, tidak dapat menerangkan struktur atom yang stabil, tidak dapat menerangkan spektrum atom, dan karena memancarkan energi, jari-jari elektron mengecil dan akhirnya akan bersatu dengan inti, sedangkan pada kenyataannya tidak demikian. Mengenai konsep atom Rutherford di dalam Al-Quran secara tersirat sudah Allah paparkan, yaitu terdapat dalam surat Yasin ayat 36 yang artinya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Selanjutnya, teori atom menurut Niels Bohr. Niels Bohr merupakan ilmuwan yang lahir pada tahun 1985 dan meninggal pada tahun 1962. Karena Ernest Rutherford mengalami kegagalan dalam mengembangkan model atomnya, pada tahun 1913, Niels Bohr menyusun teori berdasarkan atom Rutherford dan teori kuantum, yaitu sebagai berikut. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai keadaan gerakan yang stasioner, yang selanjutnya disebut dengan tingkat energi utama atau bilangan kuantum atau kulit. Sepanjang elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan konstan, sehingga tidak ada cahaya yang dipancarkan. Elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner yang lebih rendah ke yang lebih tinggi jika menyerap energi, dan sebaliknya. Jika elektron berpindah dari lintasan stasioner yang tinggi ke rendah, terjadi pembebasan energi. Asas Pauli mengatakan bahwa tidak mungkin ada dua elektron yang memiliki lintasan-lintasan dengan bilangan-bilangan kuantum yang sama. Banyaknya elektron yang diperkenalkan dari masing-masing sub adalah untuk S 2 elektron, untuk P 6 elektron, untuk D 10 elektron, dan untuk F 14 elektron. Namun, walaupun demikian, teori Niels Bohr juga masih memiliki banyak kelemahan, yaitu Bohr hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu elektron dan tidak sesuai dengan spektrum atom berelektron banyak. Selain itu, dia tidak mampu pula menerangkan atom dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Berdasarkan teori atom Bohr dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan secara tersirat dalam surah Yunus ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 5. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Razi Muhammad Fajar. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai partikel dasar. Menurut perspektif kimia, partikel dasar adalah partikel-partikel pembentuk atom yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Sebagaimana yang kita ketahui,
Elektron adalah partikel pembentuk atom yang terletak di luar inti atom dan tidak memiliki massa dan bermuatan negatif. Proton adalah partikel pembentuk atom yang terletak di dalam inti atom dan mempunyai massa 1 dan bermuatan positif. Kemudian neutron adalah partikel pembentuk atom yang terletak di dalam inti atom dan memiliki massa 1 dan netral. Oke, next. Dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai partikel dasar, yaitu elektron dan proton. Dalam Al-Quran tersebut dijelaskan dalam surah Yasin ayat 36, yang artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Menurut ilmuwan Inggris, Paul Dirac menyatakan bahwa setiap partikel ini memiliki antipartikel yang bermuatan berlawanan, yaitu proton dan neutron. Kemudian lebih tegas lagi, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 49, yang artinya, dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron yang bergerak pada lintasan tertentu. Elektron bergerak mengelilingi inti atom dan masing-masing orbitnya yang dikenal dengan kulit elektron. Di dalam Al-Quran juga tersirat memaparkan tentang konfigurasi elektron, yaitu dalam surat Yasin ayat ke-40 yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dalam ayat ini tuh dijelaskan bahwa segala sesuatu itu memiliki lawan dan juga memiliki alurnya masing-masing. Oke, next. Teori tentang atom ini muncul dari pemikiran dan juga mungkin ilham. Dan ternyata karena Al-Quran memberikan isyarat-isyarat tentang atom dan nilai bobot atom, serta benda yang lebih kecil daripada atom, yang dibuktikan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, dan surat Saba ayat 3. Dan juga terdapat pada surat Yunus ayat 61, yaitu kata mithqala dzarrah, yang artinya itu sebesar biji darah atau seberat biji darah. Hal ini juga membuktikan bahwa atom itu mempunyai massa dan juga mempunyai ukuran. Selain dalam ayat itu terdapat juga kata asgharu min dzalik atau lebih kecil daripada itu, yang membuktikan bahwa selain atom itu terdapat juga benda atau zat yang lebih kecil seperti proton dan neutron tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin untuk kesimpulannya dari presentasi kami, jadi teori tentang struktur atom ini yang dikemukakan oleh ahli kimia tidak bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dengan demikian, teori atom dan molekul menurut para ahli dan konsep Al-Quran itu sejalan. Dan yang kedua itu, Al-Quran telah lebih dahulu menerangkan konsep tentang atom serta bagian-bagiannya sebelum para ilmuwan menemukan teori tentang hal tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Dan apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan di kolom LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.